بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: وتفيد أخبار الآحاد سوى الضعيف. Dan khabar ahad yang bisa dijadikan sebagai hujjah, yakni khabar ahad al-maqbul, bukan yang dhaif. Sebab akhbarul ahad ada yang maqbulah, ada yang ghair maqbulah. Yang maqbulah yaitu yang sahih dan yang hasan, dengan dua pembagian yang ma'ruf, lidzatihi wa li ghairihi. Ada pula yang ghairu maqbulah, yang tidak diterima, yaitu ad-dha'if wa anwa'uhu. Nah, beliau di sini hendak menyebutkan faidah dari akhbarul ahad yang tidak dhaif, yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Awalan adh-dhannu. Yang pertama, khabar ahad memberikan faedah dhann, wa huwa rujhanu sihhati nisbatiha ila man nuqilat anhu, yaitu dikuatkannya kebenaran penisbahannya kepada yang dinukilkan darinya. Apabila suatu itu dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mentarjih, menguatkan kebenaran penisbahannya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa yakhtalifu dhalika bihasabi maratibiha as-sabiqah. Dan berbeda hal tersebut tergantung dari tingkatan-tingkatan yang terdahulu, dari sahih lidzatihi atau li ghairihi, hasan lidzatihi wa li ghairihi, tergantung tingkatannya. Semakin kuat persyaratan sahih yang terdapat dalam satu hadis, maka semakin kuat pula kesahihannya. Dan semakin melemah, maka semakin melemah pula. Dari sini yang membedakan antara faedah dari hadis yang mutawatir dengan hadis ahad. Kalau hadis yang mutawatir tidak memberikan faedah kecuali maqtu' bi sihhatihi, dipastikan pasti sahih, yakin, tidak ada keraguan sama sekali dalam menerima riwayat tersebut. Adapun akhbarul ahad bertingkat-tingkat kedudukannya. Ya.
antara kedudukan hadis ahad ada yang yufidu dhann, memberikan faedah dhann. Dan yang dimaksud di sini dengan dhann adalah adz-dhannul ghalib, adz-dhann yang kuat. Ya. Wa rubbama tufidul ilma idza ihtaffat biha al-qara'in wa syahidat biha al-usul. Dan bisa saja hadis ahad juga memberikan faedah ilmu apabila didukung dengan al-qara'in, dengan qarinah-qarinah yang ada dan disaksikan kebenarannya oleh al-usul. Ya, dalam kitabullah atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya suatu hadis yang pada asalnya diriwayatkan melalui jalur ahad, yang meriwayatkan satu misalnya, ya, yang kalau dihukumi secara asal seorang perawi yang thiqah terkadang benar dalam menyampaikan riwayat, dan itu kebanyakan, dan terkadang keliru. As-thiqatu qad yukhti. Namun karena ada qarinah yang menguatkan tentang kebenaran hadis ini, maka dia menjadi naik kedudukannya. Semakin kuat qara'in itu, maka akan semakin kuat pula keyakinan yang ditimbulkan dari kebenaran hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis innamal a'malu binniyat. Kita melihat asal hadisnya diriwayatkan dari orang per orang. Yahya bin Sa'id, Muhammad bin Ibrahim, Alqamah, semuanya sendirian dalam meriwayatkan hadis dalam tabaqatnya. Baik. Namun karena hadis ini dikuatkan dengan qara'in, seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, demikian pula diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya, yang biasanya kita kenal dengan istilah muttafaqun alaih. Maka ini qarinah yang kuat. Hadis yang disifatkan dengan muttafaqun alaih dipastikan kesahihannya. Dengan qarinah ini saja maka menjadikan hadis itu adalah hadis yang maqtu' bi sihhatihi, yufidul ilm, walaupun dia jalurnya ahad. Ya. Oleh karena itu sebagian para ulama, ya, yang mana mereka mensifatkan setiap hadis yang memberikan faedah ilmu yaqin sebagai hadis mutawatir walaupun satu jalan. Mereka mengatakan hadis ini hadis mutawatir. Dan itu dinukilkan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, Ibn Abil Izz Al-Hanafi, dan yang lainnya. Mereka mengatakan hadis ini hadis mutawatir. Kenapa? Memberi faedah ilmu. Karena dia memberikan faedah ilmu. Yakin bahwa ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada keraguan kita mengatakan bahwa perkataan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Naqta' bi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qalahu. Kita pastikan itu. Ya, duna taraddud, duna syak. Tanpa ada keraguan sama sekali. Kenapa? Karena ada qara'in. Ya. Baik. Tambah lagi, al-ulama ittafaqu ala tasfihil hadis. Para ulama seluruhnya sepakat, tidak seorang pun dari kalangan para ulama yang berselisih untuk menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka ini qarinah yang sangat kuat sekali. Sehingga
Hadis ini kita nyatakan hadis yang memberikan faedah ilmu, bukan zan. Bukan zan. Baik. Anian yang kedua, faedah dari akhbarul ahad yang diterima, al-amalu bima dallat alaihi. Mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh hadis itu. Mengamalkannya. Ya. Bitasdiqihi in kana khabaran. Nah, ini bentuk pengamalannya. Kalau dia sifatnya khabar, maka kita wajib membenarkan. Kalau itu sifatnya khabar. Ini juga merupakan bentuk amal. Bentuk amal. Wa tatbiqihi in kana talaban. Dan menerapkannya apabila itu permintaan. Kita yakini bahwa perintah itu datang dari asy-syariah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-amal. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan inna khabaral adli adh-dhabit an mithlihi ila muntahahu yujibul ilma wal amala ma'an. Sesungguhnya kabar yang thiqah dari yang semisalnya secara bersambung sampai terakhir, sampai kepada Rasulullah SAW, memberikan faedah ilmu dan amalan secara bersamaan. Ilmu maksudnya yakin, sedangkan amal maksudnya apa? Membenarkan kalau itu adalah khabar dan mempraktekkannya apabila itu berbentuk perintah. Nah, mempraktekkannya jika itu berbentuk permintaan. Kalau permintaan untuk mewujudkan, maka perintah. Permintaan untuk meninggalkan, maka larangan. Dan kita harus meninggalkannya. Ini sikap seorang dalam menyikapi akhbar al-ahad. Adapun mereka-mereka yang menolak akhbar al-ahad dengan hawa, dengan alasan bahwa akhbarul ahad tufidul dhann la tufidul yaqin, fa innahum 'alal batil. Karena akhbarul ahad banyak di antara hadis-hadis ahad yang memberikan faedah al-ilm, al-yaqin, al-maqtu' bi sihhatihi. Sebagian ada yang yufidul dhann. Nah, akan tapi banyak dari hal tersebut yang memberikan faedah yaqin, al-ilm. Demikian pula merupakan suatu hal yang bid'ah bagi akhbarul ahad, bisa diterima dalam masalah furu', tidak bisa diterima dalam masalah aqidah, i'tiqad. Ini dari bid'ahnya kaum Mu'tazilah. Dan alhamdulillah Ibnu Qayyim rahimahullah taala membahas secara panjang lebar dalam kitabnya Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah. Ya, bahkan beliau memasukkan salah satu jenis taghut, orang-orang yang menolak hadis ahad dalam permasalahan akidah, yang menyebabkan mereka menolak sekian banyak i'tiqadat ahli sunnah wal jamaah al-muttafaq alaiha dengan alasan hadis ahad. Hadis ahad ini termasuk taghut yang harus dihancurkan. Naam, wa qad istawfa Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi dzalikal kitab. Bagi antum yang ingin melihat pembahasan beliau, falyarji' ila dzalikal kitab. Amma dhaif fala yufidu dhann wala al-amal. Adapun hadis yang dhaif tidak memberikan faedah dhann, tidak pula amal. Ya, yang dimaksud dhann yakni dhannul ghalib. Bal nataraddad, nasyuk. Apabila hadis itu diriwayatkan oleh
para perawi-perawi yang menyebabkan hadis itu turun derajatnya sehingga tidak bisa diterima, maka natawaqqaf. Kita berhenti dan tidak mengamalkannya, tidak menisbahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menganggapnya itu sebagai hadis. Baik, dan tidak bisa itu dijadikan sebagai dalil. Wala yajuzu i'tibaruhu dalilan, dan tidak boleh dianggap sebagai dalil. Wala dzikruhu, dan tidak boleh disebutkan hadis tersebut ghaira maqrunin bi bayani dha'fihi, tanpa ditemani dengan penjelasan kelemahan hadis tersebut. Jadi walaupun antum ingin meriwayatkan hadis itu, antum harus jelaskan bahwa hadis itu lemah, agar kemudian tidak tertipu kaum muslimin. Jangan sampai antum meriwayatkan hadis itu, antum tahu hadis itu dhaif tapi antum tidak sampaikan, tidak menjelaskannya, sehingga umat yang mendengarkan itu menyangka itu adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Itu adalah perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kebanyakan mereka yang tidak memilah-milah hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sahih dan yang tidak sahih. Semua yang mereka sebutkan dalam hadis. Padahal di antara sekian banyak yang mereka sampaikan, ada yang tidak sahih, ada yang mungkar, ada yang tidak ada asalnya. Nah, disebabkan karena mereka tidak tamyiz dalam meriwayatkan hadis. Maka kalau seorang hendak meriwayatkannya, riwayatkan tapi jelaskan bahwa hadis itu dhaif, hadis itu lemah. Illa fit targhib wat tarhib, kecuali dalam permasalahan at-targhib wat tarhib. Yang dimaksud dengan targhib, dorongan, mendorong, pendorong amalan. Ya, seperti pahala, disebutkannya pahala yang berlipat ganda dari satu amalan, anjuran seorang mengamalkan suatu amalan yang menyebabkan dia masuk surga dan seterusnya. Ini targhib. Adapun tarhib sebaliknya, mengancam, menakut-nakuti, ya, dari suatu perbuatan kemaksiatan, penyimpangan. Para ulama ahlul hadis secara umum mereka tidaklah menerima satu riwayat kecuali yang makbul, yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan ini yang diketahui yang datang dari kalamul a'immah. Adapun sebagian dari kalangan al-mutaakhirun, sebagian mereka ada yang memudahkan, ya, bahwa dalam permasalahan at-targhib wa tarhib dimudahkan dalam permasalahan ini, dalam hal meriwayatkannya atau menyebutkannya, ya. Dan mereka berhujjah dengan sebagian pendapat para ulama seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Abdurrahman bin Mahdi, dan pada hakikatnya berhujjah dengan perkataan mereka berdua tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Sebab Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Abdurrahman bin Mahdi rahimahumallahu ta'ala, mereka mengatakan idza rawaina fil halal wal haram syaddadna. Apabila kami meriwayatkan hadis tentang halal dan haram, kami keras, kami syadid. Nah, wa idza ra'ayna wa idza rawaina fi at-targhib wa at-tarhib atau kama qala tasahalna. Apabila kita meriwayatkan selain dari perkara halal dan haram, targhib tarhib, maka kami memudahkan, ya, memudahkan, tasahalna,
memudahkan dalam hal periwayatan. Sehingga sebagian memahami bahwa yang dimaksud dari perkataan mereka ini, Al-Imam Ahmad dan Abdurrahman bin Mahdi, maksudnya boleh meriwayatkan hadis, boleh menyebutkan hadis tanpa menjelaskan kedhaifannya. Ya. Padahal yang mereka maksudkan tidak demikian ya akhwan. Yang dimaksudkan oleh mereka bahwa kalau dalam meriwayatkan hadis yang dibangun di sana amalan halal, haram dan yang semisalnya, maka para ulama keras ya padanya. Dalam artian kalau di sana ada kelemahan yang terdapat di dalam riwayat tersebut, dijelaskan. Langsung dijelaskan. Ya. Mereka meriwayatkan hadis itu dengan sanadnya, dan kalau di sana ada sesuatu yang perlu untuk dijadikan sebagai tanbih, peringatan, diberikan peringatan. Si fulan dhaif misalnya, si fulan kada. Tapi kalau mereka meriwayatkan dalam hal targhib wa tarhib dan yang semisalnya, tasahalna, mereka memudahkan dalam hal periwayatan. Ya, maksudnya apa? Mereka dahulu tatkala mereka meriwayatkan hadis kan dengan sanad. Ya, sehingga kalau riwayat tersebut di dalamnya terkadang ada seorang perawi yang mereka tidak ridhai. Mereka tidak senang dengan perawi tersebut karena dhaifnya, karena buruknya hafalannya. Tapi karena hadis yang diriwayatkan berkenaan tentang targhib wa tarhib, mereka riwayatkan. Mereka riwayatkan tanpa mereka jelaskan. Nah, tapi riwayat tetap dalam artian meriwayatkan dengan sanad. Meriwayatkan dengan sanad. Para ulama mengatakan, man asnadaka faqad ahalak. Siapa yang telah menyebutkan padamu sanadnya, maka dia telah menyerahkannya kepadamu dan dia telah berlepas diri. Nah, adapun yang dimaksudkan oleh kebanyakan orang sekarang, meriwayatkan hadis dalam targhib wa tarhib tanpa sanad. Nah, lalu mereka bahkan terlalu memperluas dalam permasalahan ini. Terlalu memperluas dalam masalah targhib wa tarhib. Walhasil, secara umum ahlul hadis tidak menerima hadis kecuali yang sahih. Ada sebagian yang memahami dari perkataan Al-Imam Ahmad dan Abdurrahman bin Mahdi, diperbolehkan meriwayatkan hadis dalam hal targhib wa tarhib, namun dengan persyaratan. Ini yang disebutkan oleh beliau. Faqad sahhala fi dzikrihi jama'atun bi thalathati syurutin, dan telah memudah-mudahkan dalam menyebutkan hadis yang dhaif dalam perkara targhib dan tarhib. Ada segolongan dari kalangan para ulama, namun mereka mempersyaratkan dengan 3 syarat. Mereka mempersyaratkan dengan 3 syarat. Yang pertama, alla yakuna ad-dha'fu syadidan. Kelemahannya itu tidak terlalu lemah. Tidak terlalu lemah. Nah, lemahnya yasir. Seperti seorang perawi sayyi'ul hifzi. Ya. Buruk hafalannya. Atau dalam sanadnya ada tadlis. Ya. Atau dalam sanadnya ada inqita', terputus atau mursal. Yang kedudukan sanadnya tidak terlalu lemah. Adapun terlalu lemah, sepakat para ulama tidak boleh. Walaupun dalam hal targhib dan at-tarhib. Fahimtum ya ikhwan? Nah. Sebab mereka ada yang selalu beralasan, ini kan dalam hal fadailul a'mal. Ini kan targhib wa tarhib. Nah. Targhib tarhib, lakin al-hadis la asla lahu. Hadis tidak ada asalnya, hadis batil, hadis munkar. Kaifa antum meriwayatkan? Baik. Yang kedua, ayyakuna aslul amal alladhi dzukira fihi at-targhib wa at-tarhib tsabitan. Yang kedua, asal amalannya, asal amalan yang disebutkan padanya targhib wa tarhib itu sahih, tsabit.
asal amalannya ada. Sabit dari hadis yang sahih. Contoh misalnya salat duha. Baik. Salat ad-duha sabit dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Naam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ad-duha, mengerjakan salat ad-duha. Asal amalannya ini ada, sunnah. Kemudian ada hadis yang dhaif. Hadis dhaif ini ya menyebutkan tentang pahalanya salat duha. Barang siapa yang mengerjakan salat duha, maka baginya kada wa kada di dunia wa fil akhirah kada wa kada. Disebutkan pahala. Yang penyebutan pahala tersebut tidak ada hadis yang sahih yang meriwayatkannya. Yang ada dari hadis yang dhaif ini. Ya, dhaifnya ringan. Nah, kata mereka boleh meriwayatkan yang semacam ini. Kenapa? Karena asal amalannya ada. Asal amalannya ada, yaitu salat ad-duha. Berbeda kalau asal amalannya tidak ada. Salat pada malam nisfu Sya'ban misalnya. Asal amalannya tidak ada. Fa aslul amal mubtada'. Lam ya'ti min haditsin sahihin thabitin anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahimtum ya ikhwan? Maka asal amalannya batil. Nah. Baik. Maka asal amalannya harus ada. Yang ketiga, alla ya'taqida anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Jangan dia meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya. Tidak boleh dia meyakini. Berarti di sana ada bentuk cara penyampaian. Karena kalau dia mengatakan telah bersabda Rasulullah SAW, berarti apa? Dia meyakini, ya kan? Nah, maka harus dengan bentuk yang tidak menunjukkan ya penisbatan secara tetap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya dia mengatakan telah diriwayatkan. Ada satu riwayat yang mengatakan demikian. Jangan dia mengatakan ya telah bersabda Rasulullah. Dia telah menjazm. Dia telah memastikan. Namun harus dengan bentuk-bentuk yang tamrid. Namanya sighatut tamrid. Ya, bentuk yang majhul. Disebutkan demikian, diriwayatkan demikian, ada riwayat yang demikian. Ya. Ada satu hadis yang mengatakan demikian. Ya, ini persyaratan-persyaratan. Tidak terpenuhi salah satu dari persyaratan ini, maka tidak diperbolehkan meriwayatkan hadis yang dhaif tersebut. Yang berkenaan tentang at-targhib wa tarhib. Wa illa walhamdulillah kita telah tercukupi dengan hadis-hadis yang sahih. Ya, sehingga tidak perlu kita meriwayatkan hadis yang dhaif tersebut sama sekali. Alhamdulillah, ya, Islam ini telah sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita sekian banyak ilmu, telah menyampaikan kepada kita hal-hal yang jauh lebih bermanfaat untuk kita sampaikan daripada berita-berita yang tidak jelas. Ya, yang jangan sampai diyakini oleh sebagian orang. Dan jangan sampai salah penangkapan oleh sebagian orang, menganggap itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabit, padahal tidak demikian keadaannya. Oleh karena itu para ulama memperingatkan bahwa telah tercukupi kita dengan hadis yang sahih. Tidak perlu kita meriwayatkan walaupun dalam hal targhib wa tarhib hadis-hadis ya yang dhaif tersebut. Dan Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah taala menjelaskan hal tersebut ya di dalam muqaddimahnya Tamamul Minnah. Penting ya kawan pembaca di sana. Nah, dan beliau sempat beri contoh bahwa tatkala Imam An-Nawawi rahimahullah yang termasuk memiliki mazhab ini, demikian pula Al-Baihaqi rahimahullah taala, tatkala mereka meriwayatkan hadis tentang sutrah bolehnya menggaris.
Bolehnya menggaris. Mereka tahu hadis itu lemah, dhaif. Mereka sebutkan kedhaifannya. Tapi mereka membolehkan untuk mengamalkan dengannya. Ini kan mendatangkan hukum syar'i yang baru, ya kan? Yang tidak didukung dengan hadis-hadis yang lain tentang masalah sutra, batasan sutra, tingginya sutra. Nah, kalau hadis ini dibolehkan untuk diamalkan dalam keadaan kita tahu hadis yang dhaif, maka yang demikian ini berarti membuat atau menambah syariat yang baru yang tidak ditetapkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala sangat bagus sekali penjelasan beliau dalam muqaddimah. Kalau tidak salah beliau sebutkan itu dalam kaidah yang ke-12 ya. Antum lihat di muqaddimah Tamamul Minnah. Wa ala hadza, maka atas hal ini fayakunu faidata dzikrihi fit targhib, berarti faedah menyebutkan hadis yang dhaif itu dalam targhib, hassun nafsi 'alal 'amalil muraghab fi. Ya, mendorong jiwa, mendorong diri untuk mengamalkan amalan yang telah disebutkan targhib padanya, dorongan. Li raja'i husuli dzalika tsawab, untuk mengharapkan mendapatkan pahala tersebut yang disebutkan dalam hadis yang dhaif. Tsumma in hasala, kalau memang dia mendapatkan pahala itu alhamdulillah, wa illa kalau tidak, lam yadurruhu ijtihaduhu fil ibadah, maka tidak memudaratkan dia kesungguhan dia dalam beribadah karena asal amalannya sabit. Wa lam yafuthu thawabul aslil murattab 'ala al-qiyam bil ma'mur, dan dia pun tidaklah tertinggal dari pahala asalnya ya, yang menjadi hasil disebabkan karena dia telah menegakkan hal yang dianjurkan dan diperintahkan tersebut. Nah, dalam artian kalau hadis yang dhaif itu menyebutkan pahala yang sekian banyak, kalau itu benar alhamdulillah. Kalau tidak juga tidak mengapa. Karena asal amalannya sabit, dia telah mengerjakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, wa faidatu dzikrihi fit tarhib, adapun faedah menyebutkannya dalam permasalahan tarhib ya. Hadis yang dhaif, tanfirun nafsi 'anil 'amalil murahhabi anhu, yaitu agar menjadikan jiwa ini takut, lari dan meninggalkan amalan yang telah ditakut-takuti itu. Ya, akan mendapatkan hukuman demikian, akan mendapatkan siksa demikian. Nah, lil khaufi min wuqu'i dzalikal iqab, karena kekhawatiran terjatuhnya ke dalam hukuman tersebut, siksaan itu. Wala yadurruhu idza ijtanabahu wa lam yaqa'il iqabul madhkur, dan tidaklah memudaratkan dia kalau dia menjauhinya dan ternyata hukuman yang disebutkan dalam hadis itu tidak ada, karena memang asalnya maksiat. Walhasil telah kita sebutkan tadi, annana aghniya an hadhihi al-ahadith al-wahiyah al-dha'ifah, iktafayna bil ahadith al-maqbulah, hadis sahih, hadis hasan, sudah cukup kita dengan hadis-hadis tersebut. Wallahu a'lam. Syarh ta'rif as-sahih li dzatihi. Sekarang beliau setelah menyebutkan pembagian dari hadis-hadis, maka di sini beliau hendak menjelaskan masing-masing makna dari apa-apa yang terdapat di dalam definisi as-sahih. Kata beliau, penjelasan definisi sahih li dzatihi. Telah terdahulu kita sebutkan bahwa as-sahih dikatakan hadis itu sahih li dzatihi apabila terpenuhi berapa persyaratan ya kawan?
5. Yang pertama ittisal sanad. Yang kedua al-adl. Yang ketiga ad-dhabit. Yang keempat adamu syudzuz. Yang kelima adamu al-illatil qadihah. Apabila terpenuhi, maka dihukumi hadis tersebut sebagai hadis yang sahih. Sekarang kita memasuki penjelasan masing-masing dari kelima persyaratan tersebut. Qala sabaqa anna as-sahiha li dzatihi, telah terdahulu bahwa sahih li dzatihi maknanya adalah ma rawahu adlun tammud dhabti bi sanadin muttasilin wa salima min asy-syudzudzi wal illatil qadihah. Apa yang diriwayatkan oleh seorang yang adil. Ini pertama. Yang kedua tammud dhabti, sempurna dhabtnya. Ini yang kedua. Bisanadin muttasilin, dengan sanad yang bersambung. Yang ketiga wasalima minasyudzudzi, selamat dari keganjilan syudzuz. Yang keempat wal illatil qadihati, dan selamat pula dari penyakit yang merusak hadis. Yang mana dari kelima persyaratan ini telah kita bagi menjadi dua, bahwa di antara persyaratan tersebut ada syurut madza ikhwan ijabiyah, dan ada syurut salbiyah. Syurut ijabiyah ada berapa? Ada 3. Al-adalah, al-dhabt, wattisalus sanad. Wasyurut salbiyah syartan, wahya asyudzuz wa al-illatul qadihah. Baik, insyaallah ini kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Allahu a'lam. Tafadhalu hafizakumullah.